Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema 3 di kelas 5. Mari kita saksikan atau kita tonton video ini ya anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu bahasa Indonesia ya, tema 1 subtema 3 di kelas 5. Nah anak-anakku sekalian, sebelum masuk Bu Umi sudah memetakan atau membuat garis besar materi yang akan kita bahas di subtema 3 ini di tema 1. Ya, pembahasan materi kita hari ini masih berkaitan tentang ide pokok. Bu Umi berharap dan semoga kalian semua sudah sangat memahami tentang ide pokok ya Nana ya. Nah, karena di subtema 1 dan subtema 2 kalian telah belajar tentang ide pokok dari berbagai sumber ya. Seperti misalnya dari teks, dari lisan, atau dari percakapan. Nah, sekarang kita akan membahas masih tentang ide pokok. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah menentukan ide pokok dari teks anak-anak. Kalau ini saya rasa anak-anak udah sangat paham banget ya. Nanti kalau memang belum paham dan materi video Bu Umi kali ini tidak memberikan penjelasan secara detail, boleh melihat video-video pembelajaran kelas 5 sebelumnya ya. Lalu juga tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Jadi nanti kita menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Lalu juga menentukan ide pokok dari artikel ilmiah anak-anak ya. Dan yang terakhir yaitu menuliskan ide pokok pada diagram pohon atau menuliskan ide pokok menggunakan diagram pohon. Nah, baik anak-anak, kita masuk saja. Oke, baik. Nah, ini ya. Jadi kita akan bahas satu anak-anak ya, menentukan ide pokok dalam teks. Nah, menentukan ide pokok dalam teks ya. Mungkin Bumi hanya mengingatkan kembali ya anak-anak ya. Kalau dalam teks itu udah sering banget ya. Nah, jadi pertanyaannya Bumi bertanya dulu, apa itu teks? Nah, iya betul. Pasti masih ada yang apa ya? Masih gitu ya. Lalu ada yang langsung jawab. Kalau setiap video pembelajaran dia menyimak atau menonton sampai selesai. Jadi teks Bu Umi ulas sedikit. Biasanya itu terdiri dari beberapa paragraf anak-anak ya. Jadi di setiap paragraf itu memiliki kalimat utama dan juga kalimat penjelasan atau kalimat pendukung ya. Nah, lalu di kalimat utama itu terdapat ide pokok. Nah, terus lanjut ya anak-anak ya. Nah, setiap paragraf itu ide pokoknya berbeda-beda ya anak-anak ya. Tidak sama ya. Jadi setiap paragraf memiliki ide pokok berbeda. Nah, lalu Bumi tanya lagi, apa sih ide pokok? Nah, ini sudah dibahas juga ya. Pasti ada yang jawab langsung. Ada yang langsung jawab mungkin dan ada juga yang apa ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, Bu mengingatkan lagi, ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks ya. Jadi itu adalah ide pokok. Nah, biasanya anak-anak juga membuat kemarin yang Bu menjelaskan membuat tabel ya. Nah, tabel untuk menentukan menuliskan ide pokok dalam suatu teks yang memiliki beberapa paragraf untuk memudahkan kita menentukan ide pokok. Jadi, ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Nah, kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa terdapat di awal, di tengah, dan di akhir kalimat, gitu ya. Nah, itu mungkin anak-anak sudah pada pinter semua ya. Kita lanjutkan ya ke materi berikutnya. Nah, jadi materi berikutnya adalah yang kedua ya, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, ini dia, menentukan ide pokok berdasarkan
gambar. Jadi kalau kita eh, judulnya aja berdasarkan gambar, nanti sajiannya berarti gambar ya Bu Umi. Iya, benar sekali ya. Jadi menentukan ide pokok itu selain teks, menggunakan gambar pun bisa kita. Kita bisa membuat ide pokok dari gambar yang kita lihat gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya ya? Perhatikan gambar yang ada gitu ya. Jadi perhatikan gambar dan situasinya gitu. Bagaimana situasinya, lalu gambarnya itu di situ apa saja, misalnya disajikan atau ditampilkan gitu ya, gambar kegiatan orang di pasar gitu, orang sedang bertransaksi jual beli gitu ya. Jadi nanti kalian menentukan apa ide pokoknya ya, ini ya kira-kira gitu. Jadi harus bisa menentukan. Misalnya kalian menulis, oh ide pokoknya kegiatan masyarakat di pasar, misalnya seperti itu ya. Nah dari situlah, lalu dari gambar itu kalian juga akan menentukan tokoh dan lokasinya. Jadi tokoh itu bisa berupa manusia atau juga bisa berupa selain manusia ya anak-anak ya. Misalnya ada gambarnya berupa gambar harimau gitu lagi di hutan gitu ya gambarnya. Lokasi berarti hutannya ya. Jadi kalian bisa menentukan apa misalnya gitu. Misalnya berarti kalau seperti itu ide pokoknya apa? Seekor harimau di hutan misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu dikembangkan. Nah, lalu pemandangannya itu penting juga, lihat sekitarnya pemandangannya. Bagaimana pemandangannya? Kalian bisa lihat di situ, tambahkan nanti kalimatnya, katanya gitu ya. Nah, lalu yang penting adalah objek-objek yang bisa membantu kalian untuk membuat ide pokok ya. Jadi itu cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar anak-anak ya. Oke, Bumi lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Kalau kemarin kan tabel ya, sekarang diagram pohon. Seperti apa sih Bumi tunjukkan cara membuatnya ya. Nah, jadi buat dulu, nah kotak seperti ini. Nanti ditulis judul teksnya. Lalu nanti bercabang, buat lagi teksnya. Jadi ide pokok paragraf 1 apa? Ide pokok ya Nana, bukan kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama itu lebih panjang dari susunan katanya dibandingkan dengan ide pokok. Jadi kalau ide pokok bisa satu kata, dua kata atau tiga kata gitu ya. Nah, lalu buat lagi, cabang lagi. Nah, itu tempat ide paragraf 2. Lalu buat lagi. Nah, ini ide paragraf 3. Nah, lanjut. Ini adalah ide paragraf 4. Bu, boleh nggak ini dibolak-balik? Boleh, misalnya ini yang ini satu, yang di sebelah kiri satu, sebelah kanan 2, lalu nanti turun lagi di bawahnya sebelah kanan 3, ini 4, boleh. Boleh, asal judul ini ditulis ide paragraf 1. Itu harus jelas ditulis. Jangan cuman ditulis begini, ide pokok paragraf berapa gitu ya. Nanti bu gurunya bingung, Bapak Ibu guru bingung ngoreksinya ya. Bunnya ini paragraf keberapa sih gitu. Harus jelas judulnya. Nah, lalu di sini adalah judul teks ya. Judul teks itu ditulis di sini apa judulnya. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, ini adalah menggunakan menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Nah, lanjut anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Nah, apa sih artikel ilmiah? Nah, pasti kalian bertanya, apa itu artikel ilmiah? Jadi gini anak-anak, biasanya kakak-kakak kalian yang sedang kuliah menempuh S1 itu biasanya membuat ini anak-anak ya, membuat artikel kimia untuk penyelesaian tugas mereka selama kuliah dan untuk mengambil menempuh S1-nya ya. Nah, oke. Nah, artikel ilmiah itu adalah bentuk tulisan yang berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil dari kajian, nah, atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu. Apa sih Bu Umi? Ya, ini. Jadi
artikel ilmiah itu seperti teks juga, cuman tuh berisi laporan anak-anak. Laporannya sistematis itu harus berdasarkan aturan gitu ya. Nah, kemudian mengenai hasil dari kajian. Kajian itu adalah yang telah amati misalnya, atau yang telah dilakukan eksperimen gitu, atau yang telah dia lakukan gitu, atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu. Jadi sudah disajikan dalam bentuk ilmiah tertentu. Ini artikel ilmiah. Nah, misalnya ya anak-anak ya, ada teks tentang organ tubuh manusia misalnya, atau bagian-bagian tubuh manusia. Judulnya seperti itu. Nanti paragrafnya akan dijelaskan. Misalnya manusia itu memiliki bagian-bagian tubuh terbagi menjadi berapa. Nah, itu kalian harus membaca gitu ya. Jadi sama aja. Nah, cuman nanti kalau artikel ilmiah itu memang lebih ke ilmiah gitu anak-anak ya. Jadi laporannya berupa sistematis. Nah, itu tadi anak-anak materi yang telah Bu Umi rangkum dalam subtema 3 ini untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tema 1. Nanti kalau ada yang belum dipahami boleh ulas kembali ya video Bu Umi. Nah, tentu setelah ini kalian akan mengerjakan tugas kalian ya untuk pengambilan nilai bahasa Indonesia. Demikian tadi yang dapat Bu Umi sampaikan materi pada hari ini. Bu Umi mohon maaf jika ada salah kata dan juga jika terjadi kekurangan pada video ini ya. Demikian Bu Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.